Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, pertama-tama tentu saja kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah ya Allah masih memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mana kita berharap kelak beliau mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin langsung saja ya kita lanjutkan. Sedikit Nadia sedikit masih ada menyinggung apa namanya kultum Nadia yang sebelumnya kalau nggak salah. Jadi apa namanya cara kerja setan itu kan sederhana ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perihal maksiat, setan ini akan menjejali otak kita ya, menjejali otak kita dengan gambaran-gambaran kesenangan yang jangkanya itu pendek. Nah, dan lupa akan sengsara yang menunggu di ujung jalan. Jadi otak kita nih dijejalin sama gambaran-gambaran kesenangan yang cuma jangkanya tuh pendek. Dan kita dibuat lupa akan sengsara yang nantinya akan menunggu di ujung jalan. Nah, lalu sedangkan jika perihal ibadah, kan, setan akan menjejali otak kita dengan gambaran-gambaran kesusahan jangka pendek. Sehingga kita lupa bahwa ada surga dan ketenangan hati sebagai balasan. Dan kerugian yang paling besar adalah ketika surga yang luasnya itu melebihi langit dan bumi, tetapi tak ada tempat bagi kita. Ya, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin rasanya apa namanya kita nggak maksiat. Oke, mungkin rasanya kita enggak, kita nggak dosa gitu. Tapi semoga kita nggak merasa sombong, kita nggak merasa lebih baik dari seseorang, atau kita nggak nggak menolak hal-hal yang benar dari seseorang. Mungkin sedikit cerita, ini ceritanya dari waktu itu Nadia sempat dengar dari kajiannya Ustadz Wimar Aditya. Di sini beliau juga cerita di kajian itu. Ini ceritanya kisahnya dari jamaahnya beliau ya. Salah satu jamaah beliau cerita bahwasanya dulu beliau ini, si orang ini bisa dikatakan mungkin pernah tenggelam. Pernah tenggelam. Nah, tenggelamnya ini dalam hal perzinahan, teman-teman. Ya, tenggelamnya dalam hal perzinahan. Perzinahan. Ya, jadi ceritanya si orang ini nih dulu tuh diceritakan suka sekali gonta-ganti pasangan. Ya, gonta-ganti pasangan. Mungkin dalam cerita itu dikatakan mungkin bisa 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 jadi tiap hari gonta-ganti gitu. Nah, lalu terbersit dalam hati orang ini, beliau ini terbersit dalam pikirannya, nanti kalau misalnya umurku udah 30, aku stop ini semua. Jadi stop, lalu kemudian menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi sebelum umur 30, bebas. Mau ngapain aja bebas. Itu menurut beliau ini tadi ya. Jadi itu tadi bersitan dalam hatinya gitu. Nanti kalau umur 30, aku bakal stop ini semua, aku bakal hidup dengan jalan yang benar. Nah, tapi sebelum umur 30, kamu bebas mau ngapain aja. Itu berkata pada dirinya sendiri. Nah, lalu kemudian singkat cerita, beliau ini lagi apa namanya duduk duduk di kafe ya ceritanya. Ceritanya lagi duduk di kafe,
Mungkin kalau kita bisa bayangkan, si beliau ini duduk di kafe, pinggir, maksudnya di pinggir, habis itu ada kaca gitu kan, kaca, dia deket kaca duduknya. Kita bayangin aja ya, bayangin duduk di pinggir kaca, lalu beliau ini dari dalam kafe melihat di seberang jalan sana ada mbak-mbak, ada mbak-mbak, kalau mungkin diceritakan di situ mbak-mbak penjajah ya, mbak-mbak penjajah. Lalu kemudian terlihat ada sedan mewah, mobil mewah gitu ya, mobil mewah yang dia menyamperin si mbak ini tadi yang ada di pinggir jalan. Nah, si beliau ini yang dalam kafe ngeliatin gitu kan, menyaksikan keadaan yang di luar gitu. Si sedan itu berhenti di pas di depan mbak-mbaknya, lalu kemudian terlihat di situ lagi menawar, lagi menawar mbaknya. Lalu kemudian terbukalah kaca mobilnya dan terlihat di situ adalah yang menawar tadi adalah laki-laki tua sekali, laki-laki tua sekali. Mungkin bisa dikatakan umur 50 atau 60. Itu ceritanya ya. Laki-laki tua sekali. Nah, beliau cerita, si orang ini cerita bahwasanya dari situ dalam hatinya, dep, ya Allah, jangan-jangan sampai nanti aku tua, aku bakal masih kayak gitu, gitu. Jadi dari situlah ceritanya beliau mendapatkan hidayah. Jadi ketika melihat bapak-bapak tua yang ada di sebalik kaca mobil tadi, ketika turun kacanya, bapak-bapak tua banget kan. Akhirnya di situ beliau mengatakan, jangan-jangan aku nanti ketika tua masih kayak gitu. Jadi si orangnya takut, maksudnya takut kalau misalnya nanti sampai dia tua, dia masih tetap dalam jalan ini, jalan keburukan zina ini gitu. Akhirnya disitulah dia memutuskan untuk berhenti saat itu juga gitu. Berhenti saat itu juga. Lalu dalam cerita Ustadz Wimar tuh, jadi di tahun itu beliau mencari wanita yang sesoleh, soleh, 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 wanita solihah. Akhirnya beliau menikah dengan wanita tersebut gitu. Jadi apa namanya, dari apa pandangan yang dia lihat di luar jendela tadi di seberang jalan sana, itulah yang membuat hidayah datang kepada beliau ini, si orang ini tadi, jamaahnya Ustadz Wimar ini tadi. Nah, kenapa itu semua jadi hidayah? Gitu. Karena tadi dalam pikiran beliau ini, yang orangnya tadi, kan ada sebersit niatan bahwa nanti aku mau tobat, ya kan? Dia mengatakan, nanti kalau umur 30 aku mau tobat, gitu. Jadi, apa namanya, bisa kebayang nggak bagaimana baiknya Allah, ya? Bagaimana Masya Allahnya, gitu. Allah gitu. Itu baru ngomong nanti umur 30 aku mau tobat, ya kan? Berarti kan di situ sudah ada celah lah di mana Allah bisa memasukkan hidayah dalam hati hambanya tadi gitu. Untuk kemudian bisa hambanya ini mendapat hidayah. Nah, ini baru ngomong nanti di umur 30. Dan ceritanya si orang ini, beliau ini tadi itu masih umur 25-an, kayak masih muda gitu lah. Kayak masih muda gitu. 25 kan masih ya. Nah, itu dia dapat hidayah dari situ. Artinya hidayah itu akan selalu ada kalau misalnya kita tuh nyari, ya kan? Nah, yang paling susah adalah ketika seseorang justru sudah merasa baik. Ini yang menjadi tantangan terberatnya. Karena syarat orang nggak bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya adalah dia sudah merasa cukup. Dia sudah merasa soleh. Dan itu kerjaannya setan. Yang membuat kita merasa cukup, yang membuat kita merasa sudah soleh, lalu nggak mau belajar lagi gitu. Lalu nggak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39 itu artinya gini, aku akan menjadikan manusia memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang terpilih. Tuh, mungkin nanti bisa teman-teman lihat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Nah, iblis itu berkata itu tadi, bahwa apa? Bahwa dia bakal datengin manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Jadi kita nih dijaga sama empat 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 jin, empat apa ya? Ya, tugasnya apa? Semuanya punya tugas masing-masing. Semuanya punya tugas masing-masing. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 17 kan di situ
diceritakan bahwasanya kata iblis, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nanti bisa teman-teman lihat juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 17. Itu tadi artinya. Jadi, apa namanya, kata Ustadz Wimar, beliau dapat penjelasan juga tentang ini, Ustadz Wimar juga dapat penjelasan tentang ini tadi tugas-tugas para jin, para apa ya bilangnya, iblis atau jin. Ya, intinya si yang menjaga di depan, belakang, kanan, kiri itu Ustadz Wimar mendapat penjelasan juga dari kajiannya Ustadz Nu'man Ali Khan. Ya, jadi tugas jin yang bagian depan itu, bagian depan ya, tugasnya adalah untuk menghentikan kita dari berbuat baik, dari beramal soleh. Nah, jadi karena di depan, ya kan? Karena di depan, jadi dia tuh selalu nahan kita, menghadang kita untuk beramal soleh. Contoh kayak misalnya ada orang mau ke masjid, tapi si orang ini belum berjilbab gitu. Lalu dia kemudian mikir, misalnya, kan aku belum pakai jilbab. Nanti kalau misalnya aku sampai masjid, datang ke kajian, banyak yang ngomongin gimana? Nah, akhirnya saya memutuskan untuk nggak jadi ke masjid atau nggak jadi kajian. Itu tugasnya yang berada di depan. Lalu kemudian yang yang di belakang juga punya tugasnya lagi. Tugasnya adalah buat ngingetin kita sama maksiat-maksiat kita, sama dosa-dosa kita yang katanya sih indah kata si jinnya. Jadi dia tuh tugasnya buat narik kita ke masa lalu. Ya, buat narik ingatan kita ke masa lalu. Jadi muncul. Jadi muncullah rasa mungkin, aduh, pengen deh balik ke yang dulu lagi gitu. Nggak banyak pikiran, nggak banyak tugas, nggak banyak beban. Enak ya, atau mungkin enak ya dulu pas masih sama banyak temen kayak gini, bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu. Jadi kita kayak bakal ditarik sama buat ngingat-ngingat lagi masa kita sebelum benar-benar tahu mana yang jelek, mana yang baik gitu. Masa-masa di mana yang kita belum banyak belajar dan banyak taunya. Nah, kayaknya apa namanya, ngelakuin ini bebas. Kalau sekarang karena udah tahu, nggak bisa bebas gitu. Mungkin itulah intinya ya. Itu tugasnya yang di belakang ya. Sekarang yang sebelah kanan, kanan atau kiri dulu? Kanan dulu ya. Sekarang yang sebelah kanan, yang kanan itu tugasnya adalah untuk menanamkan menanamkan rasa rasa di kita tuh bahwasanya udah amal kita tuh udah cukup gitu. Amal kita tuh udah cukup, amalmu udah banyak gitu, intinya gitu. Jadi kan di kanan itu kan ada yang nyatat amal kebaikan kita, kiri mencatat amal keburukan kita. Itu kan malaikat ya, yang malaikat apa namanya yang mencatat amal kebaikan. Nah, jinnya itu tugasnya, jin yang di itu tadi tugasnya itu untuk menaburkan amal-amal kecil kita yang dibuat seakan tuh kayak udah cukup amalnya gitu, udah banyak nih gitu, udah cukup, ini udah cukup, stop gitu, udah stop stop gitu. Kayak dia menaburkan amal-amal kecil kita itu sudah apa namanya, amal kecil kita itu sudah kayak seakan-akan kita udah bisa masuk surga gitu. Kayak ngerasa lagi apa namanya, kayak ngerasa kayak gini, aduh, aku mah udah mendingan banget nih, udah jilbaban udah, baju tertutup udah, kaos kakian udah gitu kan, sholat udah rajin, atau taat sama orang tua udah gitu kan, semuanya udah kok gitu. Jadi ngerasa oke, sudah gitu, aku sudah baik gitu. Itu tugasnya untuk yang sebelah kanan gitu. Ada cerita yang Nadia pernah dengar, ada orang tuh bilang gini, atau Nadia dengar di kajian, Nadia lupa, pokoknya intinya ada yang nyampein gini, aku tuh sebel deh sama orang yang pakai jilbab. Nah, jadi orang ini sebel sama orang ketika ngelihat orang yang pakai jilbab gitu. Atau dia juga sebel ketika melihat orang yang nggak sholat. Parah, kata si dia tuh parah, itu kan maksiat gitu. Nah, terus ujungnya sekarang si orang ini bilangnya gini, aku malu sih sekarang sama diriku sendiri. Katanya gitu. Nah, di saat si orang ini atau Nadia dengar ini nih, Nadia langsung ketampar banget rasanya. Dia bilang gini, aku jadi ngerasa sekarang jangan-jangan pas ngeliat
dia yang nggak pakai jilbab, dia yang nggak sholat, dia yang maksiat, yang nggak pakai jilbab, itu tadi orang-orang itu tadi. Tapi di saat itu juga orang itu lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena di situ posisinya aku ngerasa aku lebih baik daripada dia. Nah dari situ Nadia langsung, oh iya ya. Kadang kita ngerasa ketika melihat orang yang lagi berbuat dosa atau berbuat salah, kita kayak ngerasa, ya apaan sih itu kan dosa, gitu kan. Nah dari situ dari cerita ini Nadia ngerasa ketampar sekali gitu. Jadi jangan sampai kita merasa, apa ya, jangan merasa kita tuh bisa bebas daripada dosa, padahal tidak sama sekali kan. Gitu. Ya, itu yang menjadi pengingat dari Nadia untuk Nadia sendiri sih. Oke, lanjut. Nah, sekarang tinggal yang terakhir ya, yang kiri. Yang kiri. Nah, tugasnya yang kiri adalah membuat kita mentolerir atau ya mentolerir dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, jadi apa namanya? Fungsinya bakal ngasih tahu kita banyak bahwa kayak gini. Sama contohnya misalnya gini. Udah, semuanya juga kayak gitu kok gitu. Semua juga pada gibah kali gitu. Masih mending kamu. Ya, gibahnya mungkin palingan seminggu cuma 3 kali ya gitu. Ada bisikan-bisikan gitu gitu loh. Semua orang juga pada bohong kali gitu. Nggak apa-apa gitu. Semua orang juga pada nggak sholat kali gitu. Nah, biasanya outputnya setelah si jin ini berhasil bisikin kita untuk ngasih tahu kalau contoh misalnya gibah itu fine aja, biasanya kalimatnya orang yang mau ngajak gibah tuh kayak ini bukan gibah loh gitu, atau mungkin ini bukan apa-apa ya, atau ini nggak maksud ngomongin lo ya gitu. Habis itu habis semua diomongin sama ini orang gitu. Nah ada contoh gini, kayak misal ada orang bersin, ada orang bersin, ada orang mabuk, ada orang apalagi ya berbuat dosa lainnya gitu. Nah kita kita semua berdosa kok gitu. Jadi kayak ya kan banyak ada orang kok bersin sih. Tadi ada yang ngomong bersin ya. Ya contoh ya ada orang bersin mabuk ya gitu lah. Kita semua berdosa kok, cuman jalannya aja yang beda gitu kan. Jadi nggak usah pada sok suci deh gitu lah intinya. Bener nggak? Ya gitulah pokoknya ya. Nah dari sini dari yang kemudian tadi udah. Nah, dia teruskan materinya dari kajian Ustadz Wimar. Jadi kita udah tahu deh, ya, kita udah tahu nih tugas-tugas, trik-trik para para setan itu apa. Sehingga sekarang semoga kita bisa minimal ada rasa di dalam hati kita. Karena ya ini nggak bisa didiskusikan karena diri kita sendiri yang tahu. Diri kita sendiri yang paham bahwasanya lagi diserang sama yang mana nih kita. Yang di depan, atau yang di belakang, atau yang di kanan, atau yang kiri gitu ya. Dan itu kan belum yang di dalam. Itu masih, ya, ternyata ada juga yang jin yang di dalam. Yang di dalam ini ada lagi, fi sudurin nas. Nah, habis itu kata Ustadz Wimar gini, yang di dalam jin yang ada di dalam diri kita tuh apa namanya? Kayak flu kata Ustadz Wimar gitu, kayak flu. Jin yang ada di darah itu kayak flu. Jinnya itu baru aktif kalau misalnya si orangnya tuh futur. Ya, flu itu juga kan selalu ada di sini, kata sebelumnya gitu. Selalu ada di sini. Nah, dia bakal nyerang kita kalau misalnya tubuh kita lagi drop. Jadi kalau misalnya orang demam itu bukan karena apa-apa, karena lagi tubuhnya aja nggak fit. Badannya aja lagi drop. Nah, pas badannya drop, virusnya naik tuh. Nah, gitu juga kalau misalnya kita futur, nah itu juga jinnya bakal jalan gitu. Kata beliau gitu. Gitu ya. Jadi bisa kebayang serangan-serangan si mereka ini begitu dahsyatnya ya gitu. Sekuat-kuatnya orang kalau misalnya kanan kirinya sesama muslimnya juga goyang, ya kadang kala itu juga kita akan ikut goyang juga. Contoh, misalnya ada 10 orang temen nih, di antara 10 orang ini satu orang yang sholat, goyang nggak lama-lama sih satu orang ini? Bisa jadi goyang gitu kan karena kebanyakan teman-teman di sekelilingnya nggak sholat gitu. Jadi itu ya contoh lagi misalnya kayak lagi di perjalanan ada 12 orang nih, waktunya zuhur, waktunya sholat dong gitu kan. Nah kita mau sholat minta berhenti dulu buat ke masjid, tapi
11 orang yang lainnya pada nggak mau sholat. Goyah nggak sih satu orang ini? Goyah gitu kan. Inilah yang kemudian mungkin se apa namanya, sering kita dengar ya dari teman-teman kita gitu. Mungkin ada kita sebagian mungkin menjadi tempat curhatan teman-teman. Iya, aku mau berubah, cuman ya gimana? Teman-temanku di sekelilingku kayak gini gitu. Kadang kan mungkin kita pernah dengar curhatan-curhatan dari teman kita gitu kan. Nah gitu. Jadi kita sangat bersyukur ya, alhamdulillah, masya Allah, kita diberikan lingkungan yang luar biasa mendukung dari teman-teman kita yang ya masya Allah, apa namanya, membersamai kita dalam kebaikan insya Allah gitu. Jadi apa namanya, mungkin ini aja ya teman-teman yang bisa Nadia sampaikan. eh Ya semoga dari apa yang kemudian tadi Nadia sampaikan bisa sama-sama kita ambillah manfaatnya. Seenggaknya ya ini pembelajaran untuk Nadia sendiri, pengingat untuk Nadia sendiri. Kemudian kita harus sama-sama berhati-hati gitu ya. Kayak mungkin yang tadi Nadia sampaikan, kayak mungkin rasanya kita nggak ngerasa kita lagi maksiat, tapi semoga kita nggak merasa sombong. Ya, kita kemudian nggak merasa lebih baik dari seseorang gitu, atau kita ya jangan sampai kita menolak hal-hal yang benar dari seseorang. Gitu deh. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa Nadia sampaikan. Semoga sama-sama bisa kita ambil pelajarannya. Oke, atas segala kurangnya Nadia maaf, Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.